Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan panduan tes SKDCAT untuk Sekolah Kedinasan Kemenkumham tahun 2022. Nah, apa saja yang harus kalian siapkan, kemudian persyaratan dan juga passing grade dan beberapa hal lainnya. Langsung saja kalian simak video sampai tuntas agar informasi yang dapat aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tes SKDCAT atau seleksi kompetensi dasar merupakan tahapan kedua dalam pelaksanaan tahapan seleksi untuk sekolah kedinasan, baik Poltekkip ataupun Poltekim di bawah naungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, adapun terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKDCAT untuk seleksi penerimaan calon taruna ataupun taruni, sekolah kedinasan, Poltekkip dan juga Poltekim di bawah naungan instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia itu sudah keluar terkait dengan pengumumannya. Nah, untuk melihat pengumuman tersebut kalian bisa kunjungi laman catar kemenkumham.go.id. Di sana sudah ada terkait dengan jadwal seleksi kompetensi dasar atau SKDCAT, dan di bagian bawahnya kalian bisa lihat terkait dengan lokasi dari tes SKDCAT yang akan kalian laksanakan nantinya. Pada jadwal tersebut kalian bisa melihat terkait dengan lokasi di mana kalian tes sesuai dengan provinsi tempat kalian mendaftar. Kemudian di sana kalian bisa melihat nama peserta kalian, nama kalian, dan kemudian tanggal kapan kalian akan melaksanakan tes SKDCAT, kemudian sesi keberapa kalian, dan waktunya juga, kemudian nomor urut ini adalah nomor urut kalian duduk nanti saat di ruangan tes SKDCAT. Kita lihat pada pengumuman tersebut terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi tes SKDCAT ini, apa saja yang harus kalian bawa nantinya saat melaksanakan tes SKDCAT. Pertama adalah peserta yang terdapat dalam lampiran pengumuman ini adalah peserta yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar menggunakan Computer Assignment Test atau CAT sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu lokasi pelaksanaan sebagai berikut. Nah, ini sudah ada lampirannya, nanti bisa kalian download dan kalian lihat untuk terkait dengan jadwal hari, tanggal, dan juga waktu serta lokasi pelaksanaan SKDCAT yang akan kalian laksanakan. Kemudian pada poin B, peserta wajib membawa kartu peserta ujian asli dan eKTP asli, atau jika tidak ada KTP kalian bisa menggunakan kartu keluarga asli, atau juga kalian bisa menggunakan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang di Disdukcapil, atau kalian juga bisa membawa surat keterangan perekaman kependudukan asli bagi kalian yang belum memiliki eKTP. Nah, terkait dengan kartu peserta ujian ini kalian nanti silakan download di laman akun SCSN kalian masing-masing. Jadi silakan kalian lihat secara berkala, kemudian kalian bawa saat pelaksanaan tes SKDCAT. Kemudian terkait dengan pakaian dan juga kelengkapan selama pelaksanaan tes SKDCAT, yang pertama baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak atau tanpa logo. Kemudian celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jeans. Jadi untuk wanita boleh menggunakan celana ataupun rok yang dasarnya itu bukan jeans dan berwarna hitam. Kemudian jilbab berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab. Bagi yang tidak silakan rambut dirapikan. Kemudian sepatu tertutup berwarna hitam. Jadi sepatunya ini adalah sepatu pantofel atau bisa juga sepatu kerja. Kemudian wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Nah, ini masker ini masih kalian gunakan saat nanti pelaksanaan tes SKDCAT. Dan terakhir adalah membawa alat tulis pribadi. Ini adalah pensil kayu. Jadi silakan kalian bawa pensil bukan pena untuk kalian nanti untuk mengerjakan terkait dengan soal hitung-hitungan pada pelaksanaan tes SKDCAT kategori TIU. Nah, terkait atribut ataupun pakaian yang akan kalian kenakan nantinya bisa kalian lihat pada gambar ini. Ini adalah ketentuan pakaian saat nanti pelaksanaan tes SKDCAT yang akan kalian laksanakan. Selanjutnya pada poin kedua di pengumuman ini, peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKDCAT dimulai. Nah, ini kalian diwajibkan datang 90 menit. Jadi sebelum kalian melaksanakan tes SKDCAT tentu nanti ada absensi, kemudian pengecekan badan, dan kemudian nanti ada pemeriksaan lainnya. Jadi itulah mengapa kalian diminta untuk hadir sebelum atau 90 menit sebelum pelaksanaan SKDCAT dimulai. Kemudian peserta yang mengikuti SKD wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, dan bagi peserta yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan tidak dapat mengikuti SKD dan dinyatakan gugur. Jadi masih tetap kalian harus menerapkan protokol kesehatan.
Untuk mematuhi protokol COVID-19 ini, peserta tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda 2 atau roda 4 di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD berlangsung, dan bagi pengantar atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di lokasi ujian. Selanjutnya, biaya transportasi akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD ini merupakan tanggung jawab masing-masing peserta. Nah, untuk poin 4 dan poin 5 ini, jadi kalian silakan diantar saja nanti untuk kalian peserta SKD CAT. Jadi tidak boleh menggunakan atau memarkirkan kendaraan. Jikapun nanti ada tempat parkir, semua tanggung jawab kehilangan barang berharga yang dari peserta itu bukan merupakan tanggung jawab dari panitia. Jadi selama pelaksanaan SKD CAT ini, silakan kalian jaga masing-masing barang bawaan kalian. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin melaksanakan tes SKD CAT ini. Mereka bertanya terkait dengan vaksin. Apakah syarat ikut tes SKD CAT ini wajib sudah vaksin atau bagaimana ketentuannya? Nah, dari surat edaran atau pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan tes SKD CAT bagi calon taruna dan juga taruni dari Sekolah Kedinasan Poltekkip dan juga Poltekim, instansi Kemenkumham, bahwasanya pada pengumuman ini dijelaskan bahwa peserta wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel masing-masing. Kemudian peserta wajib melakukan scan QR kode Peduli Lindungi pada titik lokasi ujian pelaksanaan SKD CAT. Selanjutnya, peserta dapat mengikuti ujian apabila status vaksinasi lengkap sampai dosis kedua. Artinya minimal kalian harus sudah vaksin, ini dosis kedua. Nah, bagi peserta yang belum memiliki vaksinasi lengkap atau vaksin sampai dosis 2, kalian wajib melakukan swab test PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelum pelaksanaan ujian SKD CAT kalian. Atau kalian bisa rapid test antigen dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau 1 hari sebelum pelaksanaan ujian SKD CAT dengan hasil negatif atau non-reaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian yang akan kalian laksanakan. Nah, artinya dari pengumuman ini kalian harus sudah melaksanakan vaksin dosis 2. Jadi kalau kalian sudah dosis 2 vaksinnya, maka kalian tidak perlu melaksanakan swab ataupun tes antigen sebelum melaksanakan SKD CAT. Tetapi jika vaksin kalian baru sampai dosis 1 atau kalian disuntik vaksin 1, maka kalian wajib harus melampirkan hasil dari swab test ataupun rapid test dengan hasil negatif ataupun non-reaktif sebelum pelaksanaan SKD CAT yang akan kalian laksanakan. Selanjutnya terkait dengan materi ataupun kisi-kisi dari tes SKD CAT yang akan kalian laksanakan, ini masih sama pada tahun sebelumnya atau tergabung dalam 3 kategori, yakni TWK, TIU, dan juga TKP. Untuk TWK materinya adalah nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga pilihan negara. Kemudian untuk TIU ini masih sama, yakni ada kemampuan verbal terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitis. Kemudian kemampuan numerik terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Dan terakhir kemampuan figural, ya terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Ini masih sama kisi-kisinya baik TWK ataupun TIU. Dan juga untuk TKP atau kategori soal TKP, tes karakteristik pribadi, ini juga masih sama, yakni ada soal pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Jadi untuk materinya ini masih sama, baik kategori dari TWK, TIU ataupun TKP. Nah, untuk nilai ambang batas atau passing grade dari Sekolah Kedinasan tahun 2022 ini tercantum dalam Kemenpan RB nomor 93 tahun 2022. Nah, untuk passing grade ini untuk TWK yakni 65, TIU 80, dan TKP 156. Jadi total nilai yang kalian dapatkan adalah 301. Dan untuk jumlah soalnya ini untuk TWK 30 soal, TIU 35, TKP 45 soal. Jadi total 110 soal yang akan kalian kerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi masih sama terkait dengan jumlah soal dan juga waktu pengerjaan. Dan untuk sistem penilaian TWK jika benar ini nilainya 5, jika salah 0. Untuk TIU jika benar ini nilainya 5, kemudian salah juga 0. Dan untuk TKP skalanya dari 1 sampai 5. Jadi semua jawaban itu memiliki poin. Poin yang tertinggi atau jawaban yang paling benar itu mendapatkan nilai 5. Jika salah maka akan mendapatkan nilai 1, atau jika belum benar
Jadi poin yang terendah itu adalah 1. Dan total nilai yang akan kalian dapatkan jika benar semua 110 soal adalah 550 poin. Nah, untuk kalian yang ingin belajar terkait dengan materi tes SKDCAT ini atau juga contoh soalnya maupun ada materi yang ingin kalian kuasai atau yang belum kalian kuasai, silakan kalian bisa melihat di YouTube aku Mr. Mili. Di sana kalian bisa lihat pada bagian playlist jika kalian malas untuk men-scroll video-video yang lama terkait dengan materi ini, kalian bisa langsung ke playlist dan kalian lihat tentang referensi soal SKDCAT untuk CPNS dan juga sekolah kedinasan. Jadi untuk CPNS dan sekolah kedinasan ini terkait dengan materi ataupun contoh soalnya itu sama. Jadi karena tes SKDCAT-nya itu sama, tidak ada yang berbeda. Hanya yang berbeda itu pada bagian atau passing grade-nya saja. Tetapi untuk terkait dengan materi, jumlah soal dan juga waktu pengerjaan itu sama antara SKD CAT CPNS dan juga SKD CAT sekolah kedinasan ini. Jadi bisa kalian lihat di playlist jika kalian ingin belajar. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk kalian nantinya melaksanakan tes SKD CAT ini. Atau juga kalian yang ingin mengetahui terkait dengan sistem pelaksanaan SKD CAT ini, mulai dari kategori, jumlah soal, sistem penilaian, dan juga hal-hal yang mungkin kalian masih ada keraguan, silahkan kalian juga bisa menonton salah satu referensi video di YouTube aku Mr. Mili terkait dengan panduan tes SKD CAT baik sekolah kedinasan ataupun CPNS ini. Dan terakhir dari aku, ini aku kasih terkait dengan tips untuk kalian mengerjakan soal SKD CAT. Jadi ada part 1 ataupun part 2. Juga kalian bisa lihat ini di IG aku Mili Umri untuk kalian mungkin nantinya bisa membantu selama kalian mengerjakan tes SKD CAT. Oke, jika ada informasi yang kurang jelas atau yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Share video ini jika video ini kalian rasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan aku doakan kalian semua nantinya lulus ke tahap selanjutnya atau masuk ke perankingan dari tes SKDCAT ini. Sekian dari aku dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.